Mereka balik ke Indonesia dan menyusun aksara Hangul tapi dengan bahasa Cia-Cia gitu. Oh, kalau pikir-pikir Lus, masa kemarin ini gue sempet lihat ada foto kayak salah satu di kampung Sulawesi yang haltenya tulisannya pakai Hangul, tulisan Korea. Hangul. Tulisannya gimana? Hangul. 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 Bacaannya itu Hangul. Hangul. Once again, Hangul. Nah, sebenarnya di halte itu tulisannya halte pasar Senen. bukan. Kenapa mereka bisa pakai Hangul di wilayah itu? Emang mereka ngerti? Oke. Emang mereka bisa baca? Lu aja nggak bisa baca kan? Belum SD sih gua. Bukannya nggak bisa baca. Gua akan menjawab sebagai orang Korea. 디스커스팅한 냄새가 나요. Kenapa tadi di Sulawesi ya, salah satu desa di Pulau Sulawesi menggunakan aksara Hangul? Karena sebenarnya mereka itu tujuannya untuk melestarikan sebuah bahasa. Jadi di daerah itu ada namanya suku Cia-Cia. Jadi suku Cia-Cia ini punya bahasa, tapi bahasanya dulu itu cuma di bahasa lisan gitu aja. Jadi bahasa lisan ini tuh nggak ada penulisannya. Nah hal ini tuh juga sebenarnya common sih di Indonesia ini dengan salah satu negara dengan banyaknya bahasa daerah ya. Kurang lebih 715, itu nomor 2 setelah Papua New Guinea. Banyak bahasanya itu bahasa lisan aja gitu, nggak ada tulisannya gitu. Mungkin dari 715 itu yang punya aksara itu cuma 12 bahasa aja gitu. Termasuklah bahasa Cia-Cia ini dari suku Cia-Cia. Bahasanya ini tuh cuma lisan aja, nggak ada penulisannya. Jadi kan untuk sebuah pelestarian atau warisan ke generasi-generasi berikutnya itu mungkin suatu saat akan terhambat gitu. Atau mungkin ya sekarang kan kita semua orang udah banyak yang nggak buta huruf lagi ya, udah melek gitu. Nah semuanya perlu dituliskan gitu. Nah butuhlah sebuah aksara untuk menuliskan itu. Nah, kenapa nggak dipilih kayak banyakan yang berlaku umum di Indonesia kayak semuanya pakai aksara Romawi kayak sekarang. Nah, sebenarnya aksara Romawi ini itu nggak bisa mengakomodir lah beberapa bunyi-bunyi yang atau beberapa kosakata yang ada di bahasa Cia-Cia gitu. Dan setelah dipelajari dan ada kerjasama lah dengan sebenarnya sebuah profesor yang datang ke wilayah itu dan juga ada kerjasama dengan sebuah organisasi namanya Hunminjeong dia itu kan sebuah organisasi yang kayak mencoba menduniakan atau kayak menyebarluaskan aksara Hangul ini untuk bahasa-bahasa yang nggak punya aksara. Sebenarnya kan di Indonesia aja punya 715 bahasa, tapi yang punya aksara cuma 12. Atau di luar juga pasti banyak yang nggak ada aksaranya gitu. Nah si organisasi ini, Hunminjeong ini, dia itu ya tugasnya itu untuk coba menyebarluaskan lah aksara Hangul ini. Nah dan ketemulah sebuah suku Cia-Cia ini, mereka itu secara beberapa maksudnya kata ataupun cara pengucapannya itu ya sebenarnya bisa diakomodir oleh aksara Hangul ini. Dan tahun 2008 ada kerjasama lah itu kan pertama ada. Terus dikirimlah beberapa guru-guru di suku Cia-Cia ini ke Korea. Kapan tadi 2008? Iya, berarti baru dong? Baru. Kayak 2008 tuh dikirimlah ke Korea beberapa guru di suku Cia-Cia ini ke Korea Selatan atau ke Universitas SNU kayak nggak salah. Terus mereka balik ke Indonesia dan menyusun aksara Hangul tapi dengan bahasa Cia-Cia gitu. Apakah bahasa Cia-Cia sama kayak bahasa Korea? Enggak. Bahasa Cia-Cia. Tulisannya doang. Iya, karena yang kayak di halte itu aja kan gue ngeliat, maksudnya sebenarnya bacaannya tetap halte, tapi pakai aksara Hangul itu. Oh begitu. Tapi sampai sekarang tuh masih sampai sekarang masih dipakai. Tapi sebenarnya pemakaian aksara ini tuh sebenarnya bukan secara formal ya.
Tapi Oh. walaupun dia udah diajarkan di SD gitu atau ditulis gitu, misalnya di penanda jalan atau beberapa nama plang-plang gitu, tapi itu penggunaannya nggak secara resmi ya. Mungkin itu ada diajarkan secara masih kayak informal gitu. Karena mungkin ada sesuatu kesepakatan yang belum disepakati penggunaan bahasa ini gitu. Maksudnya secara kesepakatan sebuah negara gitu lah. Kayak ada kerjasama antara pemerintah. Tadi di Sacia-Cia itu ada di Kota Bau-Bau ya, Kota Bau-Bau. Adanya di Sulawesi Tenggara, dari Bau-Bau, Kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau. Tapi cuma suku itu, bukan secara keseluruhan di kota. Suku itu. Oh, oke. Suku Cia-Cia aja yang menggunakan itu karena sebenarnya bahasa mereka yang mau dilestarikan itu menggunakan aksara Hangul. Tapi baru si bahasa Cia-Cia ini yang menggunakan aksara Hangul berarti. Kalau Atau- di Indonesia ya baru. Nah, apakah salah satu dari kalian ada yang berasal dari suku Cia-Cia dan kalian memang menggunakan bahasa Hangul secara kayak maksudnya untuk sehari-hari, untuk secara penulisan dari bahasa kalian sendiri, atau sekarang udah nggak terlalu pakai bahasa Hangul nih, jadi kayak pakai alfabet biasa? Boleh tulis di kolom komentar. Atau kalau kalian punya cerita tambahan mengenai suku Cia-Cia juga boleh tulis di kolom komentar. Atau kalian berasal dari suku lain tapi kalian memakai aksara Korea juga, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Suku Arab.